kasih Tuhan. Kalau hadirat-Mu sungguh nyata kami rasakan. Kami tahu Engkau hadir Bapa di tempat kami dan terutama di hati kami. Dan terima kasih kalau kami boleh menikmati cinta-Mu malam hari ini. Dan kalau sebentar Bapa, kami mau mendengarkan sedikit daripada firman-Mu yang akan dibawakan oleh Cistesia Tuhan. Kami berterima kasih Bapa kalau Engkau mengirimkan hamba-Mu di tengah-tengah kami. Urapi Cistesia Bapa dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Setiap lidah bibirnya Bapa. Setiap gerakannya, setiap perkataan yang akan keluar dari mulutnya Bapa. Sungguh biar kami boleh mengerti setiap apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Dan ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman yang akan ditaburkan. Biar kami boleh menikmati Engkau malam hari ini Tuhan lewat setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Ci. Oke, thank you. Shalom teman-teman. Oke, perkenalkan untuk yang belum kenal, aku Stacia Oliviana, biasa dipanggil Stacia. Aku diutus dari PDOMPKK God's Favor, itu di Paroki Alam Sutra Gereja Santo Laurentius. Ya, itu aja ya perkenalan singkatnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tema kita. Aku dikontak Ika waktu itu dan aku dikasih tema ini dan tentang Am I Worthy? Nah, teman-teman, di sesi kita pada malam hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya, bantu aku, karena nanti kita akan ada beberapa kali kita akan berdiskusi, aku butuh teman-teman untuk jawab seperti itu. Siap ya? Oke, kalau enggak, at least aku bisa nembak-nembak si Jo, Ika, terus yang open cam ini jangan di off cam ya, jangan takut si Yohada langsung off cam nih. Oke, aku tetap akan sebut dia. Oke, teman-teman. Untuk yang pertama, aku mau nanya, yang mau jawab atau kedorong untuk jawab langsung aja unmute sendiri. Aku mau nanya, teman-teman, apa yang kamu ingat atau terlintas pertama kali di pikiran kalian pada saat membaca nama tokoh ini? Rasul Petrus. Oke. Yohana. Menyangkal Yesus, Ci. Menyangkal Yesus. Oke, thank you. Natalia. Nelayan. Nelayan. Oke, thank you. Ika. Menjaga pintu surga. Wah, luar biasa nih. Gara-gara dia lagi doa malaikat terus tuh. Jadi ingatnya itu ya, connect-nya ke situ. Oke, thank you Ika. Terakhir dari MC atau moderator kita malam ini, Elva ya. Kamu kalau ingat Rasul Petrus tuh ingatnya apa? Sama kayak yang udah disebutin, Ci. Oke. Thank you ya semuanya ya. Nah, teman-teman, banyak juga biasa ya kalau aku diskusi, orang-orang itu ingatnya Rasul Petrus juga itu tentang ayam kokok ya. Ayam berkokok 3 kali dia menyangkal Yesus. Tadi juga memang udah disampaikan juga. Cuma teman-teman aku mau nanya, kita ingat nggak sih ternyata Rasul Petrus itu juga selain tadi yang disebutkan sama si Ika ya, pada saat sudah bukan di dunia ini dia penjaga pintu surga, tapi pada saat di dunia pun Rasul Petrus itu dia juga adalah bisa kita bilang paus kita yang pertama. Atau mungkin teman-teman ingat nggak, ternyata Rasul Petrus itu pernah jadi pada saat di kisah para rasul ya kalau kita baca, itu dia berkhotbah
satu kali khotbah aja itu 5.000 orang laki-laki itu bisa langsung bertobat. Nah, cenderungnya kita itu pasti ingat Rasul Petrus itu yang kalau aku pakai bahasaku ya, negatif-negatifnya. Setuju nggak? Terbukti tadi pada saat di awal aku nanya teman-teman, baca toko ini ingatnya apa? Nah, ini secara nggak langsung, mudah-mudahan tidak benar-benar 100% ya, tapi biasanya itu menggambarkan bahkan kita pun, ya mungkin bahkan aku sendiri, itu akan lebih mudah mengingat hal negatif diri aku, hal negatif orang lain dibandingkan hal positifnya. Aku dan mungkin teman-teman kita yang ada di sini, kita itu akan lebih mudah mengingat hidup kita yang lama. Kita akan sering, aduh aku nggak berdosa, aku ini berdosa, aku ini nggak layak lah jadi WL, atau nggak layak lah jadi tim, dan lain-lain. Karena kita terikat di pikiran kita ini, itu terus kepikiran itu tentang dosa kita. Aku yang dulu itu nggak, padahal kita udah bisa dibilang ya, jadi kayak ibaratnya nih ada garis ya, ini tuh masa lalu, ini tuh masa sekarang. Kita tuh udah di sini sebenarnya, tapi pikiran kita masih di sini, gitu loh teman-teman. Ya, makanya menurut aku tema yang diberikan oleh tim untuk kita semua, apalagi secara kalau teman-teman ikutnya secara rutin, itu pasti akan bagus banget untuk pertumbuhan iman teman-teman itu di komunitas ini, di KAG. Oke, pertanyaan ini selesai, kita akan masuk ke slide berikutnya. Sebentar. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi kan, Petrus ternyata dia itu dulu sebelum menjadi paus pertama, pengkhotbah ulung, itu dia punya perjalanan juga yang cukup panjang, itu sampai dia berada di titiknya yang akhirnya kita bisa lihat di Kisah Para Rasul dan seterusnya, teman-teman. Walaupun mungkin kalau kita lihat di Alkitab kita di Perjanjian Baru, itu mungkin cukup banyak juga malah membahas Rasul Paulus ya, tapi kita nggak bisa pungkiri Petrus Rasul itu adalah bisa dibilang, bukan bisa dibilang lagi ya, memang betul-betul paus pertama kita, dan Tuhan Yesus sendiri menunjuk dia sebagai tempat batu karang di mana Yesus akan mendirikan jemaatnya, gerejanya di dunia. Nah, oleh karena itu aku mau mengajak teman-teman untuk kita melihat perjalanannya Rasul Petrus ini sampai akhirnya dia bisa betul-betul merasa layak dan tidak terikat lagi dengan masa lalunya. Ya, nah yang pertama teman-teman, kita bisa lihat Petrus itu di awal-awal dia sudah mengakui dirinya sebagai pendosa. Bisa aku simpulkan juga teman-teman, Rasul Petrus itu dia kalau teman-teman tahu ya, di dalam Alkitab itu Rasul Petrus itu ada 2 kali dia itu mengakui dirinya sebagai pendosa. Ya, yang pertama itu di Lukas 5 ayat 8. Mungkin kita bisa siapkan Alkitab kita akan pakai cukup sering. Sambil aku buka juga ya. Lukas 5 ayat 8. Bentar. Oke, teman-teman udah dapat? Kalau iya, aku minta tolong satu orang yang baca, bisa? Oke, Ika, thank you. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Oke. Ini ayat pertamanya, teman-teman. Kita lihat Petrus itu dia mengakui dirinya sebagai pendosa. Nah, kisah sebelum ini itu apa sih? Jadi kurang lebih ya, teman-teman, di Lukas 5 dan sebelumnya ini itu adalah kalau kita lihat, mungkin kalau sambil bolak-balik teman-teman, itu ada kejadian Yesus itu baru menyembuhkan
mama mertuanya Petrus. Ya, dan itu ada di Lukas 4. Teman-teman, iya, di Lukas 4 ayat 38. Jadi itu Yesus baru menyembuhkan ibu mertuanya Simon Petrus. Dan setelah itu Yesus mengajar orang banyak di Danau Galilea. Ya, itu di Lukas 5 ini yang kita sedang baca. Dan saat itu teman-teman, bisa jadi ya, bukan bisa jadi sih, ini berdasarkan buku tafsir yang aku baca, pada saat Yesus sedang mengajar di pantai Danau Genesaret itu, ya atau bisa juga kita sebut biasa di Danau Galilea itu, Petrus ini dia itu sedang beres-beresin jala, ya. Jadi dia sambil bekerja, dia juga secara nggak langsung dia tuh sambil dengerin Yesus sedang ngajar apa sih, gitu. Nah, dan saat itu secara nggak langsung terjadi percakapan antara Yesus dan Petrus, di mana dia disuruh untuk menebarkan jala, teman-teman. Kalau kita lihat ya, dan di situ Petrus bilang, kita tuh udah kerja seharian, bla 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 segala macam, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh, oke deh, kita tebar jalannya. Dan teman-teman, yang terjadi apa? Mereka bisa menangkap ikan banyak banget. Nah, disitulah Petrus, dia mengakui kelemahannya. Dia mengakui kelemahannya sebagai orang berdosa yang tidak percaya pada Yesus, tidak percaya pada sosok Yesus. Padahal, bahkan sebelumnya dia sudah menyaksikan bahwa Yesus ini adalah bisa dibilang manusia yang lebih dari manusia biasa. Dia sudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus itu bahkan untuk anggota keluarganya sendiri. Ya, jadi ini yang terjadi. Pertama, Petrus dia mengakui kelemahannya. Nah, kita juga di sini, teman-teman, pada saat kita berada di titik kita merasa kayaknya Tuhan, aku nggak layak deh melayani Tuhan, aku nggak layak dan lain-lainnya, teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk biar bisa keluar dari pemikiran itu, yaitu kita harus mengakui kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Karena kita yang mengganggu pikiran kita, kalau kita terus pikir kita nggak layak, itu akan membuat kita makin jauh dari Tuhan. Kita akan berputar-putar terus di titik itu, padahal hidup kita jalan terus. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat, kita bisa pelajari dari Petrus itu apa? Nah, yang kedua, Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Ini ada di Lukas 9 ayat 18 sampai 20. Kita buka lagi. Lukas 9 18 sampai 20. Nah, di sini teman-teman mungkin agak panjang ya, jadi aku langsung ceritakan aja. Jadi di situ judul perikopnya itu adalah pengakuan Petrus. Jadi teman-teman, di perikop itu Yesus tuh dia nanya ke para muridnya. Dia di perikop kita bisa lihat Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, jadi Yesus ini sedang menanyakan menurut para muridnya identitas dirinya ini siapa? Ya, terus para muridnya bilang, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang nabi terdahulu. Jadi mereka tuh bilang katanya orang-orang tuh begini Yesus. Nah, tapi Petrus dia menjawab dengan jawabannya sendiri. Petrus menjawab apa? Di ayat 20b, Petrus menjawab Mesias dari Allah. Yesus adalah Mesias dari Allah. Teman-teman, untuk biar kita tahu, dalam proses tahap pertama tadi, pada saat Petrus mengakui kelemahannya, terus dia berada di tahap kedua ini, dia mengakui Yesus sebagai Mesias, itu ada proses. Itu bukan proses yang terjadi cuma 1 hari, 1 minggu, ya, atau beberapa waktu, enggak. Petrus bisa akhirnya mengakui Yesus sebagai Mesias karena dia sudah mengalami Tuhan. Dan aku cukup yakin sebenarnya saat itu bukan cuma Petrus yang sudah alami Tuhan.
murid-murid yang lain pun sudah. Tapi di sini luar biasanya, akhirnya setelah Petrus keluar dari penjara yang mengungkung pikiran dia akhirnya bisa naik level. Dia betul-betul bisa alami Tuhan, dan dia akhirnya bisa dengan mulutnya sendiri mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, poin ketiga kita bisa lihat dari cerita Yesus dan Petrus ini, itu adalah tentang Yesus memarahi Petrus, teman-teman. Ini ada aku lompat ya, aku nggak dari Lukas lagi, tapi dari Markus 8 ayat 33. Teman-teman, mari kita buka. Markus 8 ayat 33. Tapi ini udah aku cocokin dengan jalannya perikop ya. Cuma di sini lebih jelas, makanya aku pakai Markus. Di Markus 8:33, aku bacakan ya, teman-teman ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teman-teman, dari ayat ini, yang mau aku cerita apa? Yang mau aku sampaikan? Dari tadi nomor 1 ke nomor 2 itu enggak singkat. Dari nomor 2 ke nomor 3 juga enggak singkat, teman-teman. Ya. Di situ kalau kita lihat perjalanan Petrus dan Tuhan Yesus, itu pasti sudah sangat-sangat intim. Mereka tuh sudah bisa dibilang sudah sangat saling mengenal. Karena tiap hari bersama-sama. Ya. Nah, tapi teman-teman, coba bayangkan dalam perikop itu kan tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus ya. Berarti itu perjalanannya Yesus dan Petrus mengikuti Yesus itu mungkin kurang lebih sudah mau 3 tahun. Ya, mereka tuh udah dekat banget. Dan Yesus kasih tanda tentang penderitaannya, tapi malah si Petrusnya itu kayak menyanggah. Ya, itu kan maksudnya baik ya. Petrus itu dia membela loh, enggak, masa Yesus begitu? Tapi yang terjadi apa, teman-teman? Di saat Petrus membela, yang terjadi, Yesus itu bentak dia. Yesus itu marahin dia. Malah teman-teman dibilangin iblis kok. Bayangkan perasaan Petrus. Udah deket banget, ya. Terus tiba-tiba dibilang, "Enyahlah kamu iblis." Coba bayangkan posisi Petrus itu ibaratnya kita. Udah deket banget, kita seolah-olah sudah mengenal Yesus banget, tiba-tiba yang terjadi itu kebalikannya. Petrus yang membela Yesus malah dimarahin. Pada saat itu, aku sangat yakin pada saat menempatkan posisi di posisi Petrus, dia itu pasti sangat-sangat terluka, teman-teman. Dan Petrus bisa terluka hanya karena dia dekat dengan Yesus. Kalau kita nggak dekat sama orang, itu orang mau ngomong kita apa, kita nggak mungkin terluka. Bener nggak? Kita cuma bisa terluka sama orang yang dekat sama kita. Bayangkan sudah 3 tahun sama-sama, terus dimarahin, dibilangin iblis lagi. Dan pernah nggak teman-teman terpikirkan bahwa kita ini bisa berada di titik merasa, aku kayaknya nggak layak. Aku merasa hina banget. Itu karena Tuhan izinkan. Ya dong. Tapi pernah nggak teman-teman, pada saat memikirkan itu lebih dalam, teman-teman jadinya menemukan, oh ternyata pada saat aku tahu itu, ternyata aku juga terluka sama Tuhan. Dan apakah kita dalam doa-doa kita, dalam doa-doa pribadi kita, dalam doa kita, mungkin aku mengampuni orang itu karena dia sudah melukai aku. Mungkin dengan spesifik dalam doa pengampunan kita sebutkan luka kita apa. Tapi apakah pernah kita doa pengampunan untuk Tuhan? Aku mengampuni Tuhan yang izinkan aku kehilangan anggota keluarga. Kehilangan anggota orang yang aku cintai. Aku izin ampuni Tuhan
Karena Tuhan izinkan aku mengalami patah hati berkali-kali. Pernah nggak? Itu pada saat beberapa tahun lalu, pada saat aku konseling sama Romo, disitulah Romo ngasih tahu sama aku, Sesha, kamu bisa. Kamu bisa. Datang ke Tuhan, marah-marah sama Tuhan, ibaratnya kamu bisa ketemu Tuhan, kamu pukul-pukul dia. Tapi kamu pukul-pukul dia akan tetap peluk kamu. Di situ pada saat Romo ngomong gitu, aku nangis. Dan di situ sejak saat itu aku belajar benar-benar ngampunin Tuhan. Karena Tuhan untuk kita, aku menyadari untuk aku level up, dia izinkan aku tuh lewatin itu dulu. Dan itu teman-teman luka, nggak mudah. Ya, ini poin ketiga yang kita bisa pelajari dari perjalanan Petrus dengan Yesus. Ya, jadi teman-teman, pikiran Petrus saat itu adalah masih pikiran kerajaan dunia. Dan dia juga masih berjuang untuk bisa layak. Ya, tapi dia dapat serangan. Kita lanjut ke tahap berikutnya, perjalanan Petrus dan Yesus, yaitu Petrus melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ini ada di perikop Lukas 9:28-36. Kita buka lagi ya. Lukas 9:28-36. Itu judul perikopnya tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tadi nomor 1, 2, 3, itu selangnya cukup lama ya. Tapi berdasarkan buku tafsir nih yang aku baca, dari nomor 3 tadi, pada saat Yesus bentak Petrus, ke titik poin nomor 4 ini, Petrus melihat Yesus dalam kemuliaannya, itu selangnya hanya 8 hari, teman-teman. Itu hanya 8 hari. Dan di situ Yesus, dia ngajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, sama Yakobus, untuk ke gunung untuk berdoa. Nah, bisa jadi Petrus saat itu merasa dia itu, merasa bangga. Kenapa? Aku ini the best 3 dari 12 rasulnya Yesus yang diajak ke gunung, ya, itu cuma aku, Yohanes, dan Yakobus. Bisa nggak Petrus berbangga seperti itu? Bisa. Karena even kalau kita lihat di Injil, para murid pun itu berdebat, meributkan siapa yang terbesar di antara mereka, kalau teman-teman ingat. Ya, jadi aku rasa nggak heran itu Petrus itu muncul di pikirannya kalau dia senang karena dia itu masuk the best 3-nya Tuhan Yesus. Dan yang terjadi apalagi teman-teman, pada saat itu dia lihat kan ada tamu nih datang, ya, dan dia nih karena sudah ditunjuk sebagai kaptennya para rasul, dia itu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dia itu bermaksud menjamu tamu-tamunya Yesus. Dia bilang dia mau dirihin kemah, ya, untuk tamu-tamunya si Tuhan Yesus. Dan di situ dia sendiri melihat keajaiban Yesus sekali lagi dengan cara yang berbeda, teman-teman. Jadi dia mengalami, jadi setelah 8 hari yang lalu dia terluka dengan Yesus, dia terus nih, kalau kita lihat, dia terluka sama Yesus, dia tinggalin Yesus nggak? Enggak. Dia tetap ikutin Yesus, dan dia akhirnya mengalami Tuhan lebih lagi pada saat di gunung. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, tapi teman-teman, di poin kelima ini kita bisa lihat, setelah itu, Petrus itu dia kembali salah jalan. Ini udah cukup panjang ya teman-teman, agak lompat di Lukas 22:31-34. Kita buka lagi. Lukas 22:31-34. Itu di judul perikop tentang percakapan waktu perjamuan malam. Nah, teman-teman, kita juga ya, kehidupan kita bersama Tuhan
itu pasti up and down. Ya, tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Nah, di sini pada saat sebelum perjamuan malam itu terjadi berlangsung, teman-teman terjadi pertengkaran antara para murid Yesus. Kalau teman-teman lihat dari ayat 24 itu. Jadi terlibat pertengkaran tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Dan percakapan pada perjamuan malam itu secara nggak langsung itu membuat Petrus itu merasa sombong. Dia merasa sombong dan akhirnya di perikop ini di ayat 31 sampai 32 Yesus itu memperingati Simon Petrus. Kita bisa lihat ya 31 32 tuh tertulis begini. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi Yesus berkata seperti itu, teman-teman. Dia bilang, intinya kurang lebih dari ayat yang barusan kita baca itu, mau dikasih tahu, kamu jangan jatuh dalam kesombongan. Ya, tapi jawab Petrus apa? Di ayat 33, setelah itu kita lihat, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Setelah itu kita lihat ayat 34, Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dan di situ Petrus bilang, enggak mungkin Tuhan. Gitu. Jadi dengan bisa kita bilang, bisa kita simpulkan dengan perasaan bangganya Petrus, di mana dia habis melihat kemuliaan Tuhan, terus dia melalui beberapa hari lagi bersama Tuhan Yesus, kesombongannya dilihat nih pada saat malam terakhir. Ya, jadi terlibat pertengkaran, terus secara tidak disadari si Petrus dia merasa sombong, ya. Dan di sini teman-teman yang bisa kita lihat, yang kita rencanakan tuh sering kali itu beda sama maunya Tuhan. Jadi setelah tadi ayat 34, itu yang terjadi apa? Kurang lebih ya teman-teman, Yesus itu ditangkap ya. Kita lihat, ya Yesus ditangkap, dan setelah itu Petrus tampil membela Yesus. Dengan cara apa? Dia memotong telinga prajurit yang tangkap Yesus. Yang dilakukan oleh Petrus ini adalah bisa dibilang tindakan heroik ya, tindakan ibaratnya pahlawan. Yesus kan bilang, dia kan bilang ya, kalau tadi kita baca, Tuhan aku bersedia masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Terus Tuhan Yesus bilang, enggak mungkin, kamu sebelum ayam berkokok 3 kali kamu udah sangkal aku. Nah, tapi dan setelah itu Yesus bilang enggak mungkin seperti itu. Dan Yesus ditangkap dan Petrus menunjukkan, nih, aku bisa kok bela kamu. Dia potong tuh daun telinga prajurit yang tangkap dia. Dan teman-teman, yang terjadi lagi apa? Yang dilakukan Petrus itu berbeda dengan maunya Tuhan. Tuhan Yesus malah sembuhkan loh telinga orang yang dipotong sama si Petrus itu. Kalau aku jadi Petrus, aku makin bingung sama Tuhan Yesus. Ini Yesus maunya apa? Aku bela dia loh. Dia mau ditangkap loh. Tapi malah yang dilakukan oleh Yesus sebaliknya. Sering nggak sih teman-teman kita di dalam permasalahan kita, pemikiran yang mengganggu kita udah punya rencana, tapi ternyata yang terjadi beda. Sering nggak kita terheran-heran dengan cara Tuhan? Di mana kita mikir, Tuhan ini sudah waktu yang paling baik, tapi ternyata kenapa belum? Dan lain-lain. Ini juga, jadi secara nggak langsung yang dialami Petrus pun kita alami. Kita sering nggak mengerti maksudnya Yesus untuk kita.
Nah, selanjutnya di tahap ke-6, Petrus itu dipulihkan oleh Yesus. Masih di bab yang sama di Lukas 22, tapi ini ayatnya 54 sampai 62. Disitulah perikop di mana Petrus menyangkal Yesus. Jadi teman-teman, Petrus diizinkan sama Tuhan untuk mengalami keterpurukan. Keterpurukan seperti apa? Jadi saat itu Yesus ditangkap, ya, dan orang-orang murid-muridnya itu lari ninggalin Yesus ketakutan. Tapi Petrus kan dia bilang, kamu di penjara pun aku akan ikut kamu. Di saat murid-murid yang lain lari, Petrus nggak lari. Dia mengikuti pelan-pelan dari belakang. Ngumpet-ngumpet, teman-teman. Jadi, dan di situ pada saat sambil ngikutin Yesus, dia terpuruk, dia sedih. Yesus yang selama 3 tahun ini yang aku lihat begitu hebat, begitu luar biasa, bisa bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit, mujizat-mujizat yang lain-lain, tapi kok ini dengan gampangnya dia dibawa pergi gitu loh. Dengan gampangnya dia diadili. Dia itu merasa kalah. Tuhan Yesus yang membela aku, yang selama ini berani, mana? Dia betul-betul merasa terpuruk dan dia sedih. Dan akhirnya teman-teman, pada saat orang-orang bilang, kamu kan yang selalu ikut-ikut berada dalam rombongannya si Yesus. Loh, bukan aku. Dia nggak sadar tuh. Sampai akhirnya 3 kali teman-teman. Dan di saat itulah ayam berkokok. Aku mau kasih lihat teman-teman, ada 2 ayat yang luar biasa banget, di mana dalam perikop yang panjang ini terjadi keintiman antara Yesus dan Petrus. Ayat 61 dan 62. Kita sama-sama lihat. Aku bacakan ya. Ayat 61, lalu kita mundur dari ayat 60 biar nyambung ya. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ayat ini teman-teman. Jadi saat Petrus buntutin Yesus, jauh loh dia buntutinnya. Yesus tahu, Petrus ikutin dia. Dan luar biasanya teman-teman, ya, anggapannya ini aku Yesus. Bisa jadi Petrus itu ngumpet di sana, di situ, di arah jam 5, jam 6, kita nggak tahu di mana Petrus sembunyi-sembunyi ngumpet ngikutin Yesus. Tapi pada saat ayam berkokok, ya, Yesus langsung nengok, dan pada saat dia nengok, dia tahu, oh, contoh ya, di arah jam 5 ada Petrus. Dan di situ matanya Petrus dan mata Yesus ketemu, mata dengan mata. Dan disitulah si Petrus ingat, Yesus bilang, sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Aku cuma pikirin perasaan aku pada saat jadi Petrus. Dimana aku bilang, enggak Tuhan, bisa bilang ya, kita menyembah Tuhan, kita praise and worship, tiap pede, nggak bolong doa. Tapi pada saat kita ada masalah, kita nggak mengakui dia sebagai Tuhan kita malah menyangkal dia. Dan di situ, Yesus dia langsung menyapa Petrus secara intim. Bayangkan jadi Petrus yang langsung dilihat Yesus dengan mata sedih. Disinilah titik penyesalan Petrus yang paling dalam. Dia sedih banget teman-teman di saat itu. Dan yang terjadi apa? Sedihnya si Petrus itu membuat dia akhirnya mengalami pertobatan sejati. Setelah itu dia lari, teman-teman. Dia lari dari tempat situ, dia menangis sejadi-jadinya.
Disinilah, tadi kalau teman-teman ingat, di awal aku bilang 2 kali Petrus mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Pada saat pertama kali, yang setelah dia Yesus menyembuhkan mama mertuanya, dan yang kedua kali adalah di sini. Mungkin tidak tertuliskan ya teman-teman ya, tapi di sini kita bisa lihat betapa menyesalnya Petrus. Betapa sedihnya Petrus, mungkin berkali-kali sepanjang waktu dia teringat tatapannya Yesus terakhir ke dia. Pada saat Yesus nengok tepat untuk lihat dia. Dan disitulah Petrus dipulihkan. Sekarang kita lihat ke slide berikutnya, teman-teman. Setelah itu yang dialami oleh Petrus apa? Dia tadi kita udah lihat ya, dia mengalami pertobatan sejati. Bahkan sampai akhirnya pada saat Yesus sudah bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, dia sempat sampai ditanya sama Yesus, apakah kamu mengasihiku? Apakah kamu mencintaiku? Ingat nggak teman-teman ya, itu di ayat, kayaknya di Lukas juga ya, atau di Yohanes, kayaknya di Yohanes. Di Yohanes terakhir ya, coba aku pastikan. Iya, di mana Yesus akhirnya memberi perintah untuk menggembalakan domba-dombaku. Nah, teman-teman, kunci perasaan layaknya Simon Petrus itu apa? Kita bisa lihat di sini. Petrus tidak pernah menyerah dalam mengasihi Yesus. Mau dia berkali-kali mengalami kebingungan, ya kayak dia disebut iblis, dia bela Yesus tapi malah Yesus bela yang tangkap dia, ya. Tapi Petrus tidak mundur. Dia terluka sama Tuhan, tapi dia nggak biarkan luka itu membuat hubungannya sama Tuhan itu makin jauh. Jadi Petrus ini dia nggak pernah menyerah dalam mengasihi Yesus. Demikian pula teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah untuk Petrus. Ini ibarat relasi pacaran, relasi mungkin suami istri ya, di mana kita bisa sama-sama berhasil karena ada usaha dari dua belah pihak. Tuhan Yesus pasti nggak akan berhenti menyerah itu untuk berjuang untuk raih kita. Tapi apakah kita seperti Petrus yang juga nggak mau menyerah dalam mengasihi Yesus? Ciri-ciri merdeka dalam Kristus itu kita bisa moving forward. Moving forward dari apa? Dari pikiran-pikiran yang mengungkung kita bahwa kita ini nggak layak. Nah, teman-teman, yang menjadi penghalang kita untuk akhirnya bisa mempertanyakan apakah aku layak atau tidak, am I worthy atau enggak. Ya, yang pertama teman-teman, kita sangat banyak yang terjadi pada kita masih terus fokus pada masa lalu kita. Kayak tadi ya, pertama ya, contoh, kita masih terus ingat, oh Yesus, Petrus itu dia menyangkal Yesus. Dan mungkin bisa jadi kita ini yang ada di sini masih terus ingat, walaupun kita kayaknya sudah tidak pernah, jarang atau bahkan sudah tidak pernah melakukan dosa-dosa kita yang dulu. Tapi kita masih terus kepikiran, kan dulu aku begitu. Jadi kalau aku belum diberkati, mungkin nggak heran. Ada pemikiran kita seperti itu. Karena kita berdosa. Ya. Atau alasan kedua, jangan-jangan teman-teman kita cuma kasmaran. Kasmaran itu kayak cuma di awal-awal doang berapi-api. Tapi setelah itu, kita nggak berusaha jaga api roh kita. Atau yang ketiga, yang seperti yang dialami oleh Petrus, kita nggak sadar, kita sombong. Dan yang keempat, kita mudah menyerah. Dan nomor 4 ini yang paling banyak mungkin kita alami. Ada masalah, menyerah. Kita sudah pikir, oh mungkin he is atau she is the one. Ternyata enggak. Capek Tuhan, PDKT lagi. Udah deh, nggak mau lagi. Gitu. Bisa jadi contoh. Ini banyak yang ketawa, kenapa ya? Oke. Nah,
Selanjutnya teman-teman, cara mengatasi halangan ini apa? Cara mengatasi batu besar ini apa? Kalau kita pelajari dari slide-slide kita barusan, yang kita bisa pelajari cuma satu caranya. Setia. Khususnya setianya ini adalah dari kita, teman-teman. Sebelum aku mengakhiri sesi aku pada malam hari ini, izinkan aku sharing. Sebenarnya ini bisa dibilang kesempatan pertama aku ya, untuk diizinkan Tuhan membawa pewartaan di KAG, di PD. Tapi sebelumnya aku punya pengalaman yang luar biasa dengan KAG. Saat itu teman-teman yang melayani aku, yang mungkin nanti aku akan ungkit dalam sharing aku. Jadi teman-teman, pada saat dikasih tahu sama si Ika tentang tema ini, Am I Worth It, aku itu, kalau nggak salah aku sambil nyetir tuh waktu teleponan sama Ika. Aku tuh udah mikir, kayaknya nggak mau deh Tuhan. Gitu. Kayaknya, aku bilang nggak mau. Dalam hati ya, pikir, kayaknya aku nggak mau. Kenapa? Karena dengan aku mengambil ini, aku harus menceritakan yang akan aku ceritakan ini ke teman-teman. Tapi setelah itu aku bilang, Ika kasih aku waktu, dan aku doa, dan benar teman-teman, aku dalam doa, Tuhan, enggak lah ya. Tapi makin kenceng. Akhirnya aku kasih tahu, oke Ika, aku ambil. Aku siapkan. Jadi teman-teman, kurang lebih 4 tahun yang lalu, Tuhan itu mengizinkan aku untuk masuk ke dalam satu season, bisa aku bilang terendah dalam hidup aku. Ya, jadi aku selama 4 tahun yang lalu itu 3 bulan dalam kurun waktu 3 bulan, aku kehilangan 2 anggota keluarga aku. Dan di situ aku sudah sempat bisa dibilang puji nama Tuhan sejak aku SMA sampai hari ini aku tuh nggak pernah tuh bolong doa firman. Tapi saat itu 4 tahun yang lalu aku bolong. Itu kejadiannya aku ingat banget, aku nggak akan lupa. Itu dari Minggu Palma. Minggu Palma, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari teman-teman. Aku ngambek sama Tuhan untuk pertama kalinya. Padahal aku udah pelayanan lama. Tapi aku di situ aku memutuskan aku ngambek, aku marah sama Tuhan, aku nangis. Setiap mulai mau doa, nangis, nggak bisa Tuhan, aku terlalu marah. Bayangkan dalam waktu 3 bulan Tuhan mengambil 2 orang yang aku cintai gitu. Tapi teman-teman, luar biasanya Tuhan Yesus, dia tuh betul-betul berjuang, dia tuh betul-betul setia tarik aku. Akhirnya aku ingat Kamis Putih. Itu aku ke gereja. Di situ Kamis Putih aku ke gereja, aku menangis, dan puji Tuhan mulai hari Kamis Putih itu sampai hari ini aku nggak bolong lagi. Nah teman-teman, setelah kejadian itu sangat beruntut ya teman-teman ya. Tuhan izinkan aku gagal dalam relationship. Terus secara finansial bisa dibilang aku harus memulai lagi dari awal, dari nol. Dan setelah itu banyak omongan buruk yang ada di lingkungan, wilayah, di gereja tentang aku. Aku merasa di kemana-mana itu dihakimi. Aku merasa kayaknya mempermalukan keluarga, mempermalukan orang tua. Walaupun sebenarnya pada saat setelah melalui itu, setelah ngobrol-ngobrol sama orang tua ya, rekonsiliasi dan lain-lain, mereka tidak pernah mikirin itu. Jadi betapa bahayanya pikiran kita. Ya teman-teman, dan saat itu aku betul-betul merasa nggak layak. Aku sudah sempat ketemu pastor, aku bilang aku nggak mau lagi deh, kayaknya nggak mau muncul lagi deh di gereja, nggak mau lagi deh pelayanan. Tapi malah yang dikatakan sama pastor paroki aku, nggak Stacia, justru dengan beginilah kamu harus pergi pelayanan. Kita nggak tahu Tuhan mau pakai kamu dengan cara apa. Dan akhirnya di situ dalam perjuangan doa aku malah dipercayakan hal-hal yang lebih. Jadi singkat cerita, waktu itu bisa dibilang mungkin 10 tahun yang lalu, aku tuh sudah
dapat dalam hati aku panggilan untuk jadi pewarta. Tapi aku simpan itu dalam-dalam. Aku kubur itu dalam-dalam. Sampai akhirnya 4 tahun yang lalu itu muncul kembali. Dan aku bilang, Tuhan kenapa itu harus muncul saat ini? Di saat semua kondisi di sekitar aku tuh kayaknya tidak mendukung. Dan akhirnya aku bernegosiasi sama Tuhan. Karena Tuhan terus suruh daftar, akhirnya aku bilang, oke, kita lihat ya Tuhan ya, bisa nggak aku lolos? Kan tahapnya cukup panjang ya. Bisa nggak aku lolos tahap pertama, yaitu tentang jawab tentang pertanyaan kitab suci. Ya, itu tahap pertama, jadi pewarta tuh. Aku kan nggak pernah ikut pendidikan khusus, kelas khusus tentang kitab suci. Tapi teman-teman ternyata luar biasa. Langkah step pertama itu aku lolos. Dipanggil untuk step berikutnya, interview. Aku bilang lagi sama Tuhan, oke Tuhan kita lihat, aku bisa nggak lolos interview itu. Ya, karena aku entah kenapa aku merasa cukup yakin dalam interview itu pasti bukan cuma kayak kita mau interview kerja. Itu pasti sangat dalam. Karena ini mau jadi pewarta loh, pewartanya BPK, PKK, KAJ. Jadi pasti nggak main-main. Aku cukup yakin dengan masa laluku, jadi aku punya pemikiran itu, am I worthy? Gak mungkin lah aku jadi pewarta. Dan teman-teman, aku cuma setelah di interview, aku dikasih 3 pertanyaan. Oke deh, aku kasih 3 pertanyaan untuk menentukan kamu lulus atau enggak. Gitu. Ditanya siapa nama orang tuanya Yohanes Pembaptis. Itu aku tahu teman-teman, tapi saat itu aku lupa. Ya wah, kamu nggak pernah ya baca Alkitab, aku digituin. Gila, aku tuh nggak pernah bolong loh baca Alkitab, cuma jawab dalam hati udah saking ketakutannya. Terus yang kedua aku lupa aku ditanya apa ya, aku juga nggak bisa jawab teman-teman. Dan aku bilang, pasti kalau yang ketiga ini aku nggak bisa jawab, aku pasti nggak jadi pewarta. Kan yang interview sudah bilang seperti itu. Dan ternyata teman-teman ditanya warna liturgi minggu ini apa? Itu aku kan interviewnya hari Minggu, dan aku hari Sabtunya habis tugas Mazmur teman-teman di gereja pakai warna pink yang setahun cuma 2 kali. Aku langsung bilang pink. Oke, kamu lulus ke tahap berikutnya. Di situ aku kaget, cuma gara-gara pink aku lolos. Dan di situ aku bilang lagi sama Tuhan, oke Tuhan, katanya kalau ikut kelas ya itu panjang, ya bisa jadi yang lolos ikut prosesnya ya itu 1 tahun teman-teman, kita belajar bolak-balik Shekinah. Itu bisa jadi dari 100 orang yang keterima paling cuma 30 yang aku dengar seperti itu. Dan ternyata teman-teman sampai akhir aku lolos. Nah, tapi sebelum pengumuman dan lain-lain, di situ aku masih dipenuhi pikiran aku tentang am I worthy? Tuhan, aku dengan masa laluku seperti itu aku bisa emang jadi pewarta. Dan aku akhirnya dalam pergumulanku yang begitu besar, aku sangat terheran-heran dengan cara Tuhan. Kenapa kok ini lancar terus? Kok aku lolos terus? Aku memutuskan ikut retretnya KAG. Waktu itu masih di luar kota, aku juga udah lupa namanya apa, pokoknya itu 4 tahun yang lalu, dan disitulah aku ikut, aku sendirian tuh, aku bela-belain, pertama kalinya tuh, aku keluar kota nyetir sendirian, teman-teman. Aku ikut, di situ teman-teman yang melayani aku, dan aku ingat banget di hari terakhir, di bagian perutusan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Di situ ibaratnya kan, malamnya itu orang udah pada nangis-nangis dan lain-lain. Aku juga sudah gitu. Tapi malah di saat itu di lagu terakhirnya di situ dinyanyikan lagu tunggu aku lihat. Aku lupa judul lagunya, tapi lagunya nanti setelah ini kita akan nyanyiin bersama-sama ya. Aku nggak inget judul lagu. Di situ pada saat menyanyikan lagu itu, Tuhan secara pribadi tuh ngomong sama aku. Tuhan bilang, nggak peduli masa lalu kamu apa. Justru itu yang mau aku pakai. Tuhan bilang seperti itu, teman-teman. Dan di sini mungkin sebelum kita tutup dengan doa, aku mau share
salah satu quotes yang bagus banget yang juga sangat menyentuh aku dari Father Rob. Ini salah satu Romo di Australia. Dia bilang, if you don't spend enough time with the divine, if you don't spend enough time with touching heaven. Ini yang pertama sama kedua itu berarti sama ya. Berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan. Atau spending time with Jesus, then you are going to forget your purpose. You're going to forget your call to be a saint. Kita semua bisa jadi saint, bisa jadi orang kudus, apapun masa lalu kita. Kuncinya kita mau nggak? Sama seperti kita mau mengikuti jejaknya Petrus nggak? Mau setia. Dan teman-teman, aku ngajak kita untuk siapkan hati kita. Aku udah ingat teman-teman, judulnya sampai akhir hidupku. Ya, kita akan sama-sama menutup sesi pewartaan pada malam hari ini. Kita mau berdoa, kita pejamkan mata kita. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini, di mana mungkin banyak Tuhan dari kami masih sering bertanya-tanya, apakah kami layak menjadi anak-Mu? Apakah kami layak Tuhan untuk punya kehidupan yang lebih baik? Lebih dari itu Tuhan, aku yang dulu terkungkung dengan pemikiran aku nggak layak, tapi Engkau terus setia Tuhan, mendorong aku, meraih aku, dan juga teman-teman yang ada di Zoom ini Tuhan, untuk bisa berpikiran, untuk mengubah mindset kami, bahwa kami benar-benar sudah layak, karena Engkau sudah membayar lunas kami Tuhan di kayu salib. Bahkan Tuhan, hidup kami yang luar biasa yang kami punya saat ini, ataupun di masa mendatang Tuhan, Engkau sudah siapkan yang terbaik bagi aku, bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau mengangkat lagu ini untuk menyatakan iman kami bahwa kami sungguh Tuhan mau belajar untuk setia mengikuti Engkau apapun keadaan kami. Dan kami nggak mau membiarkan Tuhan masa lalu kami membuat kami makin jauh Tuhan kepada Engkau. Kita nyanyikan dengan iman teman-teman. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan,
Apapun masa lalu kami mau belajar Tuhan untuk setia Tuhan. Dan izinkan kami Tuhan mengulang sekali lagi lagu ini dengan segenap hati kami. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah lelah berjuang Tuhan untuk menggapai kami. Bapa, bantu kami Tuhan untuk bisa keluar dari hal-hal yang mengganggu kami Tuhan, untuk semakin dekat dengan Engkau, untuk Engkau pakai dengan secara luar biasa. Dan Tuhan, kami mau mengizinkan Engkau bekerja sehingga kami bisa melihat Tuhan, tidak ada ternyata yang mustahil Tuhan bagi Engkau. Apapun masa lalu kami, seberapa buruknya kami Tuhan, Engkau akan ubah itu, Engkau akan sempurnakan itu Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Dan Engkau membuat kehidupan kami Tuhan menjadi indah Tuhan. Ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi aku percaya kuasa-Mu yang begitu besar melalui peran Allah Roh Kudus akan mengajarkan kami dengan lebih hebat lagi Tuhan, hal-hal yang belum mungkin dapat aku katakan Tuhan, hamba-Mu katakan pada malam hari ini. Engkau yang sungguh-sungguh bekerja Tuhan untuk kepada setiap anak-anak-Mu di ruangan Zoom ini. Biar kami bisa semakin Tuhan berjuang untuk meraih peran kami yang baru Tuhan sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, secara khusus aku juga berdoa untuk kami semua yang berbeban berat Tuhan, untuk khususnya di masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu tetap ada Tuhan atas kami. Dan secara khusus Tuhan untuk para tim KAG, Engkau yang sungguh bekerja melalui mereka. Mereka juga Tuhan bisa dengan penuh setia berjuang Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Sehingga semakin banyak lagi umat yang Engkau percayakan kepada mereka. Semakin banyak yang Engkau pulihkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, teman-teman,
Mungkin sebelum aku tutup, aku kembalikan ke tim, aku tergerak ya, mau izinkan aku sharing sedikit lagi ya, menyambung yang tadi, related dengan masa lalu aku itu selalu di saat itu juga ya, aku mikir nggak mungkin ada laki-laki yang mau sama aku mikir seperti itu, separah itu aku dulu teman-teman. Aku mikir nggak mungkin. Padahal pada saat aku sharing ke teman-temanku, teman-teman, ya ampun, stay begitu doang, kamu udah mikir nggak akan merasa layak dan lain-lain, tapi aku berpikir seperti itu. Dan luar biasa yang nggak pernah terpikirkan sama aku, Tuhan kasih. Aku yakin apapun yang sedang kita nantikan saat ini, teman-teman, dalam berbagai macam aspek, entah pekerjaan, entah pemulihan keluarga, ya, entah pasangan hidup, apapun itu, Tuhan akan kasih. Dan yang enggak aku sangka-sangka, Tuhan hadirkan seseorang sekarang dalam hidup aku. Yang dia melihat masa lalu aku tuh indah, teman-teman. Itu bikin aku juga terheran-heran. Tapi aku bisa melihat Tuhan bekerja lewat dia. Yang aku alami begitu buruk dulu, dia bisa lihat itu dengan mata Tuhan. Mudah-mudahan kita juga terus setia, sehingga kita akhirnya bisa melihat apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Itu aja dari aku. Thank you. God bless.